Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali di acara kegiatan implementasi penyampaian tentang budaya positif. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ibu Bapak semua, ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab saya sebagai guru penggerak harus dapat mengimplementasikan dalam kegiatan hari ini. Ini adalah bentuk modul 1.4 yang ini merupakan hal yang memang harus disampaikan kepada ibu bapak semua pada siang hari ini. Sebelum awal kegiatan ini, mari kita berdoa. Dalam hati kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya, alangkah baiknya ada ibu kepala sekolah memberikan sambutan perihal tentang penyampaian budaya positif. Saya persilahkan, terima kasih. Mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti dan Pak Usul bisa menggerakkan teman-temannya. Mungkin hanya itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasi kepada kita semua untuk saling belajar. Baik Ibu Bapak semua, hari ini saya akan mencoba berbagi dengan Ibu Bapak semua tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ketika kurikulum merdeka intinya adalah sesuai dengan pendapat dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Budaya positif itu nilai-nilai yang mana, keyakinan yang mana, kebiasaan yang mana yang di sekolah yang berpihak terhadap murid. Sudahkah kita melakukan ini? Apakah kita sudah berpihak terhadap murid atau belum? Kalau memang saya pribadi merasakan bahwa ketika belajar budaya positif sampai meneteskan air mata, apalagi tentang misteri gunung es. Di sana mengatakan bahwa melihat anak itu jangan melihat dari covernya saja, tapi lihatlah di dalam hatinya minat dan bakat dari seorang siswa itu apa. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa anak itu tidak ada dikatakan bodoh. Semua anak diberikan kodrat dari alam, dari Allah, itu adalah semuanya pintar. Inilah beberapa konsep yang memang tentang inti dari budaya positif. Yang mana? Perubahan paradigma belajar. Kita selain berubah-ubah kurikulum, di sini juga sering berubah. Nah, tentang disiplin positif, di sini juga ada nilai-nilai kebajikan. Sebetulnya ibu bapak semua sudah mengetahui nilai-nilai kebajikan itu banyak. Ada disiplin, ya, tanggung jawab, itu adalah bentuk dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian juga ada kebutuhan dasar manusia. Harus menyadari kebutuhan apa saja yang harus kita lengkapi di dalam kebutuhan dasar manusia. Seenggaknya kalau kita sudah mengetahui kebutuhan dasar dalam diri kita, maka kita akan tahu tentunya kebutuhan dari siswa-siswi kita semua. Kemudian di sini juga ada motivasi perilaku manusianya. Kemudian posisi kontrol buat seorang guru. Kemudian keyakinan kelas. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Di sini kita harus tahu ibu bapak semua, posisi kontrol kita adalah sebagai seorang guru. Apakah kita letak guru sudah menjadi seorang manajer? Ya. Apakah kita sebagai penghukum? Apa yang sering kita lakukan terhadap siswa kita ketika siswa kita melakukan kesalahan? Kebanyakannya kita masih mengadopsi hal-hal yang memang terdahulu. Jadi kita adalah sebagai penghukum. Di kesempatan kali ini, hilangkanlah hal-hal yang memang dijadikan sebagai penghukum buat siswa-siswi kita yang ada di sekolah kita. Jadikan kita sebagai manajer dan pemantau. Jadikan kita sebagai teman buat mereka. Jangan dijadikan kita sebagai penghukum siswa-siswi yang ada di sekolah kita.
Ketika kita menghukum salah satu bentuk siswa yang ada di sekolah kita, maka nantinya mereka akan memiliki emosional yang tidak terkontrol. Jadi alangkah baiknya kita sebagai seorang guru bisa memberikan bahwa hal emosional itu harus dikendalikan. Oleh siapa? Oleh mereka sendiri. Siapa yang menuntun? Kita sebagai seorang guru. Jadi segitiga restitusi, apa yang nanti kita restitusi terhadap siswa-siswi kita? Apa yang menjadi kesalahan? Jadi ketika kita melakukan, siswa melakukan kesalahan, jangan, tidak boleh. Ini seperti ini nggak boleh. Itu adalah hal yang salah. Lihat dulu, redakan dulu emosi yang dia lakukan apa. Ketika dia bertengkar, maka harus dikendalikan dulu, dikontrol dulu emosinya. Sehingga setelah kita mengetahui bahwa kontrol emosinya telah stabil, maka kita bisa memberikan masukan terhadap siswa-siswi kita. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kemudian sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ketika kita tahu bahwa ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, kita di sini sekolah kita akan melaksanakan kurikulum merdeka. Otomatis kita harus mengetahui apa hal tentang pelajar Pancasila. Harus pahami dulu. Jadi seorang guru di sini dituntut untuk belajar. Yuk kita tingkatkan literasinya dalam pembelajaran ini. Otomatis ketika kita dari kurikulum 2013, kita akan beralih ke dalam kurikulum merdeka. Hal inilah yang harus kita pahami, bahwa hal memang pelajar Pancasila sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Intinya adalah menuntun siswa kita. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilustrasi ilusi guru mengontrol muridnya. Kemudian juga di sini ada ilusi bahwa seorang penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi jangan jadikan diri kita untuk mengontrol ini. Kenapa? Bahwa kita lihat ilustrasinya, kita itu bisa dikonsep sama orang lain untuk melakukan beberapa hal. Jadikan guru itu bisa mengonsep peserta didik kita dengan baik. Mau dijadikan kemana peserta didik kita? Kita bukan hanya mentransfer ilmu bahwa ini buku catat selesai, bukan. Tapi akhlaknya, perilakunya. Yuk, dari sekarang kita belajar bersama-sama untuk merubah itu semua. Jadikan ilusi guru itu menjadi seorang mengontrol muridnya. Jadi kita lakukan pelan-pelan, step by step untuk ke arah perubahan yang lebih baik lagi. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Menurut stimulus respon di sini ada kebutuhan kita sama. Sementara menurut teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Tentunya kebutuhan seorang anak itu berbeda. Ada yang memang dia itu lebih cepat menangkap pembelajaran, ada yang lambat. Tentunya kebutuhannya berbeda. Disinilah tugas guru untuk memisahkan hal mana yang harus diprioritaskan. Jadi kita memiliki siswa-siswi dengan karakter yang unik, ya, yang memiliki karakter yang unik dari berbagai macam keluarga. Jadi disatukan di suatu kelas, maka tugas kita lah untuk mendidik mereka. Jadi kita sebagai seorang guru harus mampu seperti itu. Inilah semua orang melihat hal yang sama, padahal gambaran itu berbeda. Tujuannya mungkin sama, tapi kebutuhannya pasti berbeda. Sekarang kita lihat, kebutuhan antara Bu Ulfa dan Bu April tentunya berbeda. Tetapi dia sama perempuan, tapi kebutuhannya pasti berbeda. Cara pandangnya pun pasti berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Itu tidak bisa, karena itu termasuk ke dalam egoisnya seperti itu ya. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus mengerti bahwa kita sebagai guru harus bisa melihat bahwa semua orang itu jangan disamaratakan. Iya.
Orang lain bisa mengontrol kita, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tentang emosi, otomatis kita yang bisa mengontrol. Di sini ada disiplin positif, berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai dan diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, atau ancaman dan hukuman. Masihkah kita melakukan ini sekarang? Masihkah kita melakukan ini? Yuk kita jawab di dalam hati kita. Apakah kita masih melakukan ini? Masih memberikan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman dan hukuman? Masihkah kita tanya pada diri kita, apakah kita masih melakukan hal ini? Tentunya dulu ketika kita memberikan reward terhadap siswa, kita lihat itu hal yang baik. Ternyata itu hal yang salah. Jadi jangan sekali-kali memberikan reward terhadap peserta didik. Jadi nanti pikirannya adalah ketika dia berhasil harus ada reward yang diberikan. Berikan terus motivasi. Dan kemudian yang kedua, jangan memberikan ancaman dan hukuman. Awas, jangan begini. Awas, jangan begini. Saya juga sama, masih belajar. Yuk, dari kita sekarang jangan diperlihatkan bahwa ancaman itu diperlihatkan terhadap siswa kita. Hilangkan hal itu dalam diri kita. Jadikan bentuk bahwa mereka itu adalah teman kita. Ajak ngobrol, ajak berdiskusi. Keinginan, bakatnya pasti akan muncul. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Berarti motivasinya harus dalam dirinya dulu ya. Jangan kita motivasi, ayo nyanyi, ayo apa gitu ya. Sementara dia tidak memiliki motivasi dalam dirinya. Jadi harus motivasi yang awal yang kita tumbuhkan terhadap siswa-siswi kita adalah motivasi dari dalam dirinya dia dulu ya. Baru kita bisa mengarahkan mereka. Kalau tidak seperti itu, otomatis anak seperti sekarang murungkut ya. Di sini ada nilai kebajikan. Tadi kita melihat nilai apa? Nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Di sini contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Di sini ada toleransi. Ini adalah hal-hal yang memang nilai kebajikan ya, kebajikan. Nanti ibu bapak semua, nilai-nilai ini harus dipahami. Kenapa? Ibu selama ini selalu membuat peraturan kelas. Ya, pasti semuanya di dalam kelas ibu bapak ada peraturannya. Walaupun guru agama, guru PJOK tidak memiliki kelas, tetapi dia juga memiliki peraturannya dalam belajar. Nah, ini ibu, sebelum ibu mengajar, mungkin nanti ini adalah kesempatan yang baik buat ibu bapak semua, karena kita mengawali tahun pelajaran baru tahun 2024-2025. Disinilah kita bisa mencoba untuk lebih baik lagi. Yuk kita buat kesepakatan kelas. Itu yang harus dibuat. Kesepakatan kelas itu diambil dari mana? Kesepakatan kelas itu diambil dari peraturan kelas. Buatlah terlebih dahulu peraturan kelas, ambillah nilai kebajikan yang diambil, jadikan itu kesepakatan kelas. Nanti ada variabelnya yang X dan Y-nya. Nanti kita ke depan lebih belajar mendalami hal itu. Kemudian di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita lakukan memiliki tujuan tertentu dengan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, di sini kebutuhannya yang mana? Bertahan hidup,
kasih sayang dan rasa diterima, gitu ya, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini harus mutlak ya, ada pada diri kita semua. Sudahkah kita senang? Gitu. Tanya pada diri kita, sudahkah kita senang? Sudah. Sudah kita senang? Sudah. Sudahkah kita di sini memiliki kebebasan? Kebebasan yang mana? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri kita. Ya, jangan sampai kebablasan. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu adalah penguasaan. Kemudian kasih sayang, rasa diterima, otomatis ini adalah hal yang memang harus diterapkan di dalam gurunya dulu ya. Rasa diterima, kita memiliki bahwa kita satu keluarga. Di sekolah jangan sampai A, B, C, D gitu ya. Kita kemana, ya kemana, bertolak belakang. Jangan. Jadi kita antara di sini banyak ada jenjang, beda jenjang antara yang memang yang sudah senior, ada yang baru. Ini jangan dijadikan alasan kita beda jenjang. Kita sama, kita satu keluarga. Iya. Kemudian bertahan hidup sudah tentu apa yang disampaikan ibu tadi ya, katanya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini adalah salah satu bentuk untuk bertahan hidup. Ini bentuk 5 kebutuhan dasar manusia. Maksud kenapa? Ini harus dijelaskan, gitu ya. Ini harus ngerti dulu, paham dulu. Ketika kita mau mengajar seorang siswa, inilah yang harus kita lihat. Kebutuhan dasarnya ini, gitu ya. Kalau ditanya kita mengajar, sudahkah anak yang kita ajar senang, gitu ya? Sudahkah anak kita misalkan dari segi kasih sayangnya ada, rasa dihargainya ada? Kadang kita juga, saya pribadi suka melakukan hal yang salah gitu ya. Ketika wah ini gitu ya. Nah itu memang harus kita kendalikan. Emosi-emosi yang kontrol harus bisa mengontrol diri gitu ya. Jadi kita belajar bersama-sama. Bisa kita menghargai siapa? Peserta didik kita. Kita hargai gitu ya. Sebelum dia menghargai kita, yuk muridnya dulu kita hargai. Jadi kita sama-sama bisa saling menghargai dan menghormati. Disinilah otomatis kalau seorang guru setelah memahami 5 kebutuhan dasar manusia, otomatis terhadap siswanya pun dia akan memahami. Jadi jangan sampai kita mau mengajar tidak melihat ini. Kebebasannya dikekang, kesenangannya dikekang, udah aja nggak bisa dia berkembang. Dalam pembelajaran dia tidak akan bisa berpikir. Jadi kita apalagi kasih sayang dan rasa diterima, wah ini adalah fokus yang memang harus kita dekati terhadap siswa-siswi kita semua. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian ada motivasi intrinsik untuk menjadi orang lain mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seenggaknya gini, motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada motivasi ekstrinsiknya, kemudian ada motivasi intrinsiknya. Sementara motivasi ekstrinsik itu yang mana? Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian itu otomatis dari luar ya motivasinya. Ketika kita hukum siswa itu, maka akan muncul pengendalian emosi dalam dirinya adalah seperti itu. Ketidaknyamanan yang akan muncul. Kemudian ekstrinsik itu mendapatkan imbalan ya tadi. Makanya jangan sekali kita memberikan imbalan terhadap siswa. Bisa dengan penghargaan seperti apa? Kalau dulu ya, kamu pintar dikasih permen, itu sekarang nggak boleh seperti itu. Jadi berikanlah yang memang apresiasi yang memang baik, gitu ya, seperti itu. Nah, ini motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini penting, apalagi untuk guru kelas, ya. Tapi kalau untuk guru agama dan guru PJOK ini penting juga. Yang mana yang paling penting adalah konsekuensi dan restitusi. Ya, guru PJOK nih ketika Pak restitusi teh naon hukumaha sudah ada kan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Contoh,
Ketika saya pribadi nih, nggak bakal orang lain, ada orang lain jarang yang memberikan ini. Ketika saya sering memberikan hukuman, ketika belum tahu pembelajaran ini, saya sering memberikan hukuman terhadap murid-murid saya, gitu ya. Ketika terlambat, ketika tidak mengerjakan PR, lari, gitu ya. Itu adalah hal yang salah. Ya, yang saya lakukan adalah hal yang salah. Tetapi konsepnya, ketika waktu guru PJOK ada siswa terlambat, misalkan ada siswa kelas 5 terlambat masuk ke kelas nih, ya, kata saya suruh lari, itu hal yang salah. Tetapi guru PJOK, misalkan ada yang terlambat, kamu lari, itu benar. Berarti apa tuh yang kita pikirkan? Bahwa hal yang mana? Kok guru kelas ketika menghukum itu salah, tapi guru PJOK ketika menghukum itu benar. Ya, jadi kita harus mengerti apa sih sesuai enggak itu dengan alurnya, gitu ya. Ketika kita menghukum, padahal yang tepat itu ketika anak tidak mengerjakan PR, dihukumnya jangan A, B, C, D, tapi berikan ketika dia istirahat, kerjakanlah tugasnya. Berikan motivasi bahwa kamu ketika tidak mengerjakan tugas seperti ini, waktu yang kamu untuk beristirahat tersita, supaya menimbulkan motivasi untuk dia untuk mau belajar di rumah. Ya, jadi ada hal di sini, ada hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Biasanya seperti itu. Anak kan, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Gitu kan, biasanya gitu, seperti itu. Nah, itu satu arah, karena kita merasa yang memang paling power gitu ya, padahal itu hal yang salah. Jadi karena ketika anak yang memang melakukan kesalahan seperti tindakan hukuman, itu tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Mau itu hal yang misalkan ngepel kamar mandi, itu tidak terstruktur ya, tidak ada efeknya terhadap siswa. Kalau tadi guru olahraga, efeknya untuk itu karena olahraga gitu ya, diberikan hukuman seperti itu nggak memang cocok untuk guru olahraga. Kalau misalkan guru agama menghafal surat ini cocok dan memang alurnya seperti itu, gitu. Jadi harus penghukuman itu harus sesuai dulu gitu ya, alurnya seperti itu. Jangan sampai lari menghormat apa hukumannya gitu, nggak ada efeknya buat siswa. Padahal orang mah paling hormat beres gitu. Jangan seperti itu. Jadi dia akan timbul rasa nantinya dendam terhadap kita. Kemudian yang kedua ada konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ini juga salah satu bentuk hal yang memang salah gitu ya. Tapi ini sesuai dengan terencana. Karena kenapa? Kita buat kesepakatan kelas. Ketika dilanggar ada konsekuensi gitu. Aturan di sekolah memang harus ada kesepakatan kelas gitu ya, harus dibuat. Tetapi inilah imbalnya bukan hukuman, tapi ini adalah bentuknya konsekuensi. Yang ketiga, restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid ya. Misalkan memperbaiki kesalahan. Misalkan di sini ada muridnya, misalkan April, apa yang kamu lakukan tadi terhadap temannya gitu. Jadi kalau melakukan kesalahan harus seperti itu. Misalkan dia menjawab seperti ini, iya, Bapak juga kalau diperlakukan seperti ini pasti marah gitu ya. Jadi memang harus kita tenangkan dulu hatinya ya. Jadi jangan sampai kita langsung terhadap siswa melakukan ayo sesalaman gitu. Itu hal yang salah. Yang harus kita munculkan adalah rasa bersalah pada siswa, akan menimbulkan rasa motivasi yang tinggi terhadap mereka. Nih 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Sudahkah posisi kita di yang mana? Gitu ya. Sudahkah kita posisi apakah masih penghukum sampai hari ini? Gitu ya. Apakah pembuat rasa bersalah buat siswa kita, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer? Seenggaknya kita harus berposisi pada seorang guru sebagai manajer. Kalau tidak mampu pada manajer, seenggaknya satu langkah mundur, kita sebagai pemantau. Sudah. Ya, jangan sampai
pembuat rasa bersalah terhadap siswa. Kalau pembuat rasa bersalah, nanti siswa merasa terus-terusan ditekan. Tapi ketika pembuat rasa bersalah dalam restitusi, itu memang baik. Tapi kalau misalkan dalam seperti ini, kalau misalkan terus-terusan kita menekan siswa kita, itu hal yang salah. Jadi penghukum dan pembuat rasa bersalah sebagai teman gitu ya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini sebagai penghukum. Kita hormat budak-budaknya. Di sini ada pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Gitu. Misalkan tidak mengerjakan dua nih, anaknya itu damang gitu ya, tidak mendengarkan ketika diberikan PR itu. Besoknya tidak mengerjakan PR lagi, besoknya tidak mengerjakan PR lagi. Nah, berikan sekali-kali bahwa harus memberitahu kamu, ibu mengecewakan ibu. Jadi hal itu memang harus pelan-pelan ya, kita belajar sama-sama. Kemudian di sini ada kasus sebagai teman. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu ataupun bapak. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sudahkah kita sering mengucapkan ini? Sering kita ucapkan seperti ini. Tapi kita tidak menyadari bahwa ini adalah kita sebagai teman untuk siswa kita. Gitu ya. Kemudian juga ada sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tidak konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Misalkan seperti itu. Itu hal yang memang sebagai pemantau. Jadi jangan seperti itulah kita terhadap siswa-siswi kita. Nah, ini adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini yang harus kita lakukan sebagai manajer. Jadi, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Apa yang kamu telah lakukan? Bagaimana memperbaikinya? Timbulkan itu dalam diri kita. Buatlah pertanyaan-pertanyaan yang memang sifatnya positif terhadap siswa-siswi kita. Di sini posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu, gitu ya. Pembuat rasa bersalah, gitu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu, gitu ya. Gitu. Jangan gurunya ya, kalau biasanya gurunya baperan seperti itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira menurut ibu bapak apa ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira maksudnya dalam apa? Apa ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi ketika diberikan seperti ini, posisi kontrol apa? Aku sebagai akunya. Kalau kita melakukan, kamu pernah benar melakukannya. Penegasan seperti itu. Kita sebagai apa tuh? Posisi kontrolnya. Apa? Manajer? Boleh apa? Pemantau. Kalau Pak Iya apa? Kira-kira posisi kontrol itu kan ada 5 nih. Ketika ada kata kamu tidak pernah benar melakukannya. Buat rasa bersalah. Ibu apa bu? Kira-kira apa yang kita terjadi ketika ada perkataan seperti ini? Penghukum gitu ya. Jadi kita menghukum siswa-siswi kita. Nah, ini posisi kontrol apa nih? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo, ketika kita dapat, kan? Pemberian apa? Solusi. Ada lagi? Upaya apa Pak? Ketika ada, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa tuh? Ketika kita ada pertanyaan, motivasi. Manajer. Ada lagi? Sebagai teman, kita lihat intinya adalah manajer. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah yang memang letak kita. Tempatkan kita pada posisi ini. Ya, tempatkan kita sebagai seorang guru pada posisi ini. Jadi jangan sebagai penghukum. Jadi ya, saya pun merasa ketika belum tahu pembelajaran materi ini di CGP, ya biasa kalau di sekolah gitu ya, hukum apa, kamu lari apa, tegas seperti itu. Ketika tahu seperti ini, oh ini ada beberapa posisi yang memang harus kita rubah. Hal yang baik kita lanjutkan, hal yang jeleknya kita tinggalkan. Nah, ini adalah
keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu diambil dari peraturan kelas. Jadi inilah hal yang memang ibu bapak harus bisa lakukan. Terutama tahun sekarang kalau bisa di kelas 4 siap ya melakukan ini Pak, perbaikan untuk kesepakatan kelas siap? Siap. Kita nanti untuk tahun ajaran sekarang kita coba bersama kepala sekolah yang baru dengan peraturan dan di sini kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuatnya dari mana? Dari peraturan kelas. Maksud kumaha cara membuat keyakinan kelas? Buatlah dulu sebanyak-banyaknya daftar, misalkan daftar peraturan kelas. Buat dulu, jangan menyontek, jangan makan ketika belajar, jangan jangan bolos sekolah, jangan mempergunakan HP pada waktu belajar, jangan mengobrol, banyak ya. Jangan terus ke bawah semua. Nah, dari itu semua coba saya ambil contoh ketika jangan jangan membuang sampah gitu ya. Jangan membuang sampah. Ketika saya bertanya ketika jangan membuang sampah, ibu bapak semua saya mau bertanya, nilai kebajikan apa yang ada dalam kata tersebut? Jangan membuang sampah. Kita kira-kira menurut ibu bapak semua, kita punya gambaran jangan membuang sampah. Ya. Nilai kebajikannya apa yang kita ambil di sana? Kebajikan yang kita ini. Tentang apa tuh? Hah? Kebersihan. Apa tuh? Jangan membuang sampah. Nilai kebajikan yang ininya apa? Kebajikan. Kayak misalkan tidak mengerjakan PR, berarti itu kebajikan adalah tanggung jawab. Kalau jangan membuang sampah, disiplin. Itu nilai kebajikannya seperti itu. Itu salah satu bentuk contoh bahwa nanti keyakinan kelas tuh ada dari seluruh macam peraturan kelas kan banyak ya. Berarti di antara 10 tuh bisa yang menciut jadi berapa? Bisa jadi 3 gitu. Dari mana? Karena misalkan tanggung jawab itu sudah termasuk A, termasuk B, termasuk C, termasuk D. Disiplin sudah masuk ini, masuk ini, masuk ini. Itu yang dinamakan keyakinan kelas. Jadi apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita katakan. Nanti kita akan belajar ada variabelnya itu dalam penyusunan keyakinan kelas. Ya. Nanti kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan dari ibu bapak semua ketika ini semua. Yuk kita tularkan budaya positif yang baik ini berawali dari kita. Yuk tularkan terhadap peserta didik kita. Mungkin seperti itu. Ada yang ditanyakan tidak? Sudah cukup. Terima kasih ibu bapak semua. Oh iya boleh. Daya ukurnya gitu ya. Ketika kalau terima kasih Bu pertanyaannya luar biasa, kira-kira bisa nggak dari jawabnya gitu ya. Sekalian aja setelah boleh. Gini, kalau kita melihat tolak ukur dari budaya positif, tentunya sangat terukur kalau budaya positif karena apa yang kita terapkan terhadap siswa. Contoh, ibu menerapkan budaya positif, misalkan sholat duha. Budaya positifnya misalkan sholat duha atau sholat zuhur gitu ya. Nah itu semua kita lihat apakah siswa-siswi kita melaksanakan itu. Tetapi terkadang kita gini, sholat duha perlu dikuprak-kuprak, berarti itu belum berhasil. Ketika itu berhasil atas kesadaran dirinya, itu bisa mengukur. Hal yang masuknya secara intrinsik dalam dirinya, motivasi yang terukur, bukan berarti mau upacara, ayo upacara, bukan. Tetapi setelah dibel dan upacara, mereka akan berbaris sendiri karena itu ada motivasi dari dalam dirinya. Hal yang terukur seperti itu, ketika mereka masih
sholat mah sholat gitu ya, banyakan gitu ya, sholat bisa sholat di masjid, sholat duha, sholat apa gitu ya, bisa di masjid ikut. Tapi mereka kalau tidak dari dalam dirinya itu belum berhasil. Jadi seperti itu Bu. Kalau memang kita ingin berhasil, yuk sama-sama, bukan tugas dari guru agama saja, kita sebagai guru kelas juga PJOK itu harus tentu harus seimbang. Kenapa? Pendidikan materinya penting, sangat penting dari guru kelas. Kemudian kesehatan juga didukung oleh guru olahraga. Hatinya pun harus didukung oleh guru agama. Jadi seimbang semua. Jadi jangan berat sebelah nih. Ketika ininya lebih tinggi, olahraga nanti ditingkatkan, salah jadi garing budak naiknya. Jadi harus seimbang di sekolah kita. Yuk kita sama-sama untuk memperbaiki. Bukan berarti paling benar, bukan. Kita sama-sama untuk belajar, kita sama-sama kita berubah ke arah yang lebih baik. Sudah dipahami Bu? Oke, terima kasih. Ya Bu, mangga. Apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Peran guru tentunya. Wah, luar biasa pertanyaannya, bikin sulit. Peran guru katanya ya. Tadi budaya positif udah dijelaskan. Otomatis ibu bapak udah paham ya, budaya positif sudah dijelaskan. Ibu bertanya, peran seorang guru. Kita guru di sini di SD Lebak Sari adalah kita harus berpatokan pada kurikulum merdeka tentunya Bu ya. Sebagai kita sebagai menuntun ya siswa-siswi kita sebagai kodrat alam dan kodrat zamannya kita terapkan gitu. Bukan berarti sekarang bawa HP ke sekolah tidak boleh ya. Tetapi intinya pergunakanlah dengan tepat dan bijak. Kalau misalkan kita lihat peran guru, tadi sudah dilihat ya, posisi kontrolnya sudah lihat ya Bu ya. Otomatis posisi kita sebagai apa nih peran guru? Otomatis kita harus berada di dalam posisi apa? Manajer. Jadi kalau misalkan kita berada dalam peran guru sebagai seorang manajer, otomatis dia dapat mengendalikan seluruhnya. Jadi kalau misalkan tugas ini bisa mengendalikan ketika permasalahan dalam bentuk apapun, dia akan mengontrol emosinya, pribadinya terhadap siswa maupun seluruh baik dewan guru yang ada di sekolah itu seperti itu. Jadi hal yang pertama kita harus menjadi seorang manajer di dalam lingkungan sekolah, baik pun di lingkungan kelas. Otomatis kalau guru kelas, dia sebagai manajer di lingkungan kelas. Kalau di seluruh sekolah, manajernya adalah kepala sekolah gitu ya, yang nanti bisa biasanya kalau kita sebagai manajer di dalam kelas, pemantaunya adalah kepala sekolah. Mungkin seperti itu Bu, terima kasih. Ada lagi? Iya, mangga layak ya. Keyakinan. Tolong dijelaskan itu keyakinan itu untuk apa dan bagaimana peran gurunya untuk memberikan Keyakinan kelasnya ya. Oh bagus, pertanyaannya mungkin susah ya. Ya. Itu harus pakai kata yang positif atau boleh pakai kata yang tadi pakai jangan jangan buang sampah sembarangan, atau pakai kata yang positif buanglah sampah pada tempatnya, atau datang ke sekolah tepat waktu, atau harus gimana? Jawabannya udah dijawab sama Bu Ulfa sendiri ya. Karena betul Bu, jawaban Ibu itu betul. Ketika budaya positif, maka katanya jangan diawali dengan kata jangan. Berarti baiknya adalah buanglah sampah pada tempatnya, gitu ya. Hadir tepat waktu, gitu. Jadi memang gambaran itu yang memang harus kita coba ubah ya. Baik pemikiran-pemikirannya ini, apalagi yang generasi-generasi muda, saya yakin ibu bapak semua adalah guru-guru hebat ya. Guru ketika mengajar di sekolah sudah siap dengan segala konsekuensi sebagai seorang guru yang harus penuh dengan kesabaran. Baik, pertanyaan Pak Ia adalah peran ketika membuat sebuah keyakinan kelas ya Pak ya. Ini sangat penting Pak, karena keyakinan kelas tadi, kalau keyakinan kelas kita buat Bapak, ini adalah perannya yang nanti Bapak buat adalah
kita siapkan kalau misalkan di dalam kelas papan tulis, kita sebagai seorang gurunya otomatis harus bisa menjadi pengarah gitu. Pengarah buat, karena peraturan itu bukan dibuat oleh Bapak. Peraturan itu dibuat oleh kesepakatannya oleh siswa gitu. Jadi ketika misalkan sekarang yuk misalkan anak-anak sekarang kita buat peraturan kelas kita. Kelas 4 memiliki peraturan. Tentunya kelas yang lain juga pasti berbeda Pak peraturannya dengan peraturan yang Bapak buat. Pasti berbeda tergantung dari Bapak bagaimana Bapak mengarahkan siswa-siswinya. Contoh, saya memiliki misalkan ini kertas plano yang saya miliki gitu ya contohnya. Kita kan Bapak mengatakan bahwa anak-anak yuk hari ini kita membuat sebuah kesepakatan kelas. Tapi Bapak harapkan dari masing-masing menyampaikan apa saja sih. Kita buat dulu pertama peraturan kelasnya. Tadi misalkan jangan merokok, gitu ya. Kan anak-anak bisa aja apa yang disampaikan menurut hati dia ya. Jangan merokok, jangan bolos, jangan apa, gitu ya. Jangan misalkan bolak-balik ke toilet, bisa aja beda. Sementara di Bapak mah ada bolak-balik ke toilet, kalau di kelas lain mah nggak ada, misalkan seperti itu pasti berbeda. Nah, sudah nih Bapak memiliki misalkan 10 atau 20 ide dari siswa-siswinya. Nah, sekarang Bapak rubah ke dalam katanya, ambil ke dalam kata kebajikan. Jadi kata dari yang barusan itu jadikan ke dalam kata kebajikan. Tadi kata Pak Aden disiplin, tanggung jawab, gitu ya. Yang seperti itu kata-kata yang kebajikan. Di antara ke-10 ini nih, adakah yang masuk ke dalam kebajikan ke tanggung jawab? Berarti tanggung jawab ada nggak? Beberapa pilih. Kalau sudah ada, berarti kata kebajikannya adalah tanggung jawab. 1 tuh Pak. Ketika pikir misalkan penggunaan handphone, oh itu masuknya ke dalam disiplin. Berarti kata yang kedua adalah disiplin kebajikannya. Oh ini ada percaya diri. Banyak seperti itu Pak. Setelah kata-kata ini jadi, maka dibuat sebuah pertanyaan-pertanyaan. Apakah yang bisa terdengar? Apakah yang bisa terukur dari kata-kata tersebut? Jadi nanti ada variabelnya. Ini yang misalkan terukur, ini apa? Gambarannya seperti apa? Nah, nilai kebajikan yang diambil itu jadikanlah kata yang terukur dan disepakati oleh siswa. Bisa saja kesepakatan kelas itu darinya 20 menjadi 5 item atau 5 bagian. Jadi nanti kita sama-sama praktek ya Pak ya. Ketika nanti saya akan membuat sebuah kesepakatan kelas dan nanti saya akan buat videonya, nanti akan di-share ke ibu bapak semua. Jadi karena ini sebagai bukan berarti paling pintar, bukan, tapi kita share sama-sama belajar untuk pembuatan kesepakatan kelas. Mungkin seperti itu Bapak kurang lebihnya. Ada lagi? Ada Pak Aden? Tidak cukup. Mungkin itu saja Ibu Bapak semua pada kesempatan hari ini, pada siang hari ini saya menyampaikan tentang budaya positif. Mudah-mudahan Ibu Bapak semua tidak puas, karena ketidakpuasan akan menjadi dasar Ibu akan selalu belajar dan belajar. Mungkin itu saja Ibu Bapak semua, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu. Terima kasih kepada Dewan Guru semua yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa mendengarkan hal-hal tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Silakan dari sekarang kalian menulis ide-ide kalian, nanti ditempelkan di sini. Apa sih yang kita akan sepakati di kelas kita? Apa sih yang ingin kita supaya kelas kita itu tertib, kelas kita itu seperti apa, keinginan kalian itu seperti apa, gitu ya, di dalam ruangan kelas.
supaya tercipta pembelajaran yang nanti ke depan yang kondusif. Kalau yang sudah silakan ditempelkan. Seperti di sini. Terima kasih ya, kalian sudah memberikan idenya. Kita baca ya sini. Jangan harus memakai sepatu sekolah, gitu ya. Baik, dari hal-hal ini kita buat dalam adakah nilai-nilai kebajikan. Kita buat nilai kebajikan. Dari peraturan yang kalian di sini. Kalau misalkan piket kelas maksudnya ke apa? Piket kelas menjaga kebersihan apa tuh? Apa? Menjaga kebersihan apa? Apa? Pak? Apa tuh termasuknya ke dalam apa? Disiplin ya. Disiplin. Kita sepakati ini semua? Sepakat semua? Sepakat semua? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Mungkin inilah salah satu bentuk kita kesepakatan kelas kita yang nanti kita harus ikuti aturan-aturan yang ada di sini. Ini adalah peraturan yang ingin kalian tunjukkan. Kemudian inilah kesepakatan kalian yang telah diberikan. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.